Dalam jumpa pers di kediamannya, ternyata beginilah alasan sosok politisi senior yang selama 37 tahun berkiprah di Partai Golkar, memutuskan keluar dari Partai Golkar Papua Barat Daya dan bergabung dengan Partai Gerindra di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Selamat sore Kakak Ori. Kedatangan kami kemari ingin menggali sedikit perjalanan politik Kakak selama di Golkar. Iya. Kami dengar Kakak piawai sekali dalam politikan di tanah air, khususnya di Irian Jaya, Papua Barat hingga menjadi Papua Barat Daya. Kami mendengar informasi bahwa saat ini pindah dari Partai Golkar ke Partai Gerindra. Kira-kira alasan yang mendasar apa yang hingga Kakak Ori bisa berpindah ke kancah percaturan politik sekarang ke Gerindra? Kira-kira seperti apa? Bisa dijelaskan secara rinci? Ya, terima kasih. Saya pikir masyarakat politik di tanah Papua khususnya juga tentu yang menaruh perhatian dalam langkah-langkah politik saya sejauh ini ya juga bertanya seperti itu. Ya, saya pikir itu wajar saja karena hampir karir politik saya sepanjang separuh dari usia saya itu ada di Golkar ya. Jadi saya mulai berkiprah di Golkar itu masih sejak belia. Jadi sejak umur berapa tuh? Ya, sejak saya masih SMA ya. SMA itu waktu itu kan tahun 1977 itu masih Orde Baru. Golkar masih sangat berperan penting dalam seluruh pembangunan nasional ya. Jadi kami juga ketika itu tertarik untuk banyak belajar khususnya di partai politik, karena ketika itu kan hanya ada 3 partai politik ya, Golkar, PDI Perjuangan, kemudian P3. Nah, Golkar sebagai partai yang berkuasa tentu ini menjadi partai yang menggiurkan dan juga menjanjikan harapan dan masa depan, sehingga hampir orang yang ingin untuk berpolitik ketika itu cenderungnya ke Golkar gitu. Nah, saya secara pribadi juga ya waktu itu masih karena muda, jadi tertarik karena tokoh-tokoh penting di Papua yang memimpin daerah ini banyak yang sebelum menjadi pemimpin itu digodok di Golkar. Jadi Golkar itu jadi tawa candra di muka untuk calon pemimpin yang qualified ya, menurut standar norma ketika itu. Ya, kami juga tertarik. Waktu itu Pak Bas, Ketua PNP Irian Jaya, datang dengan kelompok teman-teman tokoh pemuda yang luar biasa sekali. Ada Pak Yar Samosa, Pak Don Pikonange, ada Pak SP Morin, dan kawan-kawan. Ada pertemuan dengan pemuda di THR ketika itu ya, sekarang kantor wali kota. Lalu mereka ada kegiatan kepemudaan ya, ketika itu ada semua pemuda. Kami berbondong-bondong dari semua sudut kota di pinggiran kota Solo ini datang ke sana. Nah, saya terpukau melihat orasi daripada Pak Baswedan ketika itu, dan hasrat untuk ingin tahu membuat saya terus berusaha untuk mendalami. Nah, rupanya dapurnya dari Golkar, dan untuk ke Golkar kita harus berproses dari bawah. Jadi kita mulai belajar. Dari 82 saya sudah kuliah, jadi situ ya kegiatan minat karena kegiatan pokok ya, aktivitas mayor kan di kuliah. Kalau pada saat itu boleh tahu, kuliahnya di Uncen? Ya, saya kuliah di Uncen di Jayapura. Pada tahun berapa itu? 82. Jurusan apa beliau? Saya waktu itu mengambil jurusan hukum, tapi saya gagal waktu tes, lalu masuknya ke pendidikan. Nah, pendidikan setelah saya pelajari kultur infrastruktur politik ketika itu dan birokrasi, hampir penghargaan terhadap kemurnian profesi keahlian itu belum diberlakukan. Orang pendidikan bisa kerja di bank, atau bisa kerja di hukum, atau orang hukum bisa masuk di bidang sosial dan seterusnya. Jadi bagi saya yang penting bisa ada derajat pendidikan tertentu. Jadi standarnya S1, ya sudah, ilmu kita bisa eksplor di mana-mana gitu. Sambil kuliah, sambil saya terus fokus di kegiatan organisasi. Jadi 82 itu
kita aktif sekali gitu kegiatan karakter des gitu ya. Pak Sudarmono, ketua umum Golkar, itu program unggulan untuk bagaimana membangun kebesaran Golkar dengan bertumbuh pada kekuatan kader. Nah, kader ini mulai dari desa, dari kampung, sistematis sampai ke pusat. Jadi kita mulai aktif di kegiatan-kegiatan kaderisasi dari tingkat desa. Nah, karena mungkin peranan tanpa pamrih, kita belajar ya total gitu ya. Jadi senior-senior melihat kita ada bakat, ada talenta. Lalu direkrut menjadi pengurus di AMPI. Irian Jaya ketika itu saya wakil ketua, masih 9 kabupaten ya. Lalu dari 9 kabupaten, kemudian dari AMPI, AMPI itu ada kandung Golkar. Dan Golkar dilahirkan oleh ABRI. Dan siapa, semua orang tahu itu formatnya dari AMPI, KMPI, Golkar, pemimpin politik di daerah. Dan itu jalur yang sangat elitis sekali, dan siapa yang masuk di situ ya dia anugerah ala politik gitu. Nah, jadi dari AMPI baru saya ke KMPI, wakil ketua, baru 97 saya jadi ketua KMPI Irian Jaya, masih 9 kabupaten. Waktu itu belum pemekaran. Nah, jadi terus menerus tanpa henti sampai kemarin baru saya memutuskan untuk berpindah ke partai politik. Karir cemerlang ketika beliau di Golkar dan jabatan terakhir beliau di Golkar, hingga Anda memutuskan untuk hijrah dari partai yang sangat kuat politik, Partai Gerindra. Kira apa alasan sedang motivasi apa? Ya, kerja politik ini kan kita bisa melihat dari sudut pandang lain ya. Selain saya berhasil untuk mencapai apa yang menjadi target saya secara politik, bisa dilihat dari peran saya dalam kerja politik untuk mewujudkan satu visi besar bagi kepentingan orang lain gitu. Jadi setiap politisi nonsen kalau dia bilang dia tidak punya target tertinggi di dalam karir politik. Karir tertinggi dalam politik itu adalah puncak dari kekuasaan. Nah, levelnya itu relatif. Ada yang mau di kabupaten kota, ada yang di provinsi, dan ada yang juga di pusat. Saya sudah pernah malang melintang di semua itu. Saya pernah calon bupati di Sorong ketika saya masih umur 30. Cuma satu kabupaten belum ada pemekaran. Ya, dari 32 orang kami bisa masuk sampai 3 besar. Dan terakhir Pak Wanane terpilih sebagai bupati periode kedua. Nah, lalu ya maju kalah di banyak kontestasi pemilihan kepala daerah itu sudah biasa. Di kota Jayapura juga pernah maju, di provinsi kemarin juga sempat maju 2012 dengan Pak Mandacan. Nah, bagi saya itu hal yang biasa saja gitu, hal yang biasa ya. Saya menikmati proses itu sebagai bagian dari ya kecintaan saya untuk berpolitik gitu. Jadi secara pribadi saya memang yang saya capai di dalam karir politik ya baru menjadi anggota DPR di provinsi. Tahun berapa? Ya, semula saya 97-2001 di Papua, lalu kemudian karena proses politik ya pertimbangan dari senioritas, kemudian saya diminta untuk mengalah, lalu saya mendorong senior untuk maju. Sesungguhnya seat saya gitu. Lalu kemudian pindah ke Papua Barat, ya, ini Jaya Barat ketika itu. Ya, 2004 saya masuk jadi anggota DPR sampai 2019. Nah, sedangkan yang tadi saya maksudkan bahwa semangat saya untuk terus berpolitik itu karena bukan hanya karena saya ingin mencapai puncak, tetapi saya juga ingin bagaimana mengartikulasi aspirasi dan harapan rakyat, kemudian mendorong bagaimana orang yang tepat ada di posisi yang tepat di pemerintahan, lalu pikiran ini tersalurkan. Jadi bukan hanya di tingkat daerah, sampai ke pusat ya. Artinya terlibat misalnya Gubernur Irian Jaya, 2 kali saya terlibat, beberapa kali tapi yang berhasil itu Pak Freddy Sapanumeri, beliau ketika menjadi Danlan Tamal di Jayapura. Ya, saya ketua KNPI yang aktif mengintrodusir kegiatan politik praktis ke beliau ketika audiensi, mengajak untuk mulai keluar dari lingkungan profesi beliau sebagai angkatan laut
kemudian mulai berkiprah di kegiatan sosial, lalu mengantarkan, mengkondisikan untuk beliau menuju ke gubernur Papua ketika itu. Kemudian yang murni itu adalah Pak Yapsawosa. Saya masih di Jayapura ketika itu memang gubernur dipilih oleh DPR. Jadi ya masing-masing ada kesulitan, ada ya dia punya tantangan sendiri-sendiri, tetapi saya menikmati sebagai sebuah ya prestasi yang menyenangkan gitu. Nah, jadi kepuasan batin ketika kita bisa mewujudkan sesuatu yang merupakan obsesi ya. Dan melalui beliau-beliau itu banyak orang ditolong gitu. Macam Pak Numderi, ya beliau punya kebijakan-kebijakan strategis untuk membangun tanah Papua. Begitupun Pak Ayap. Dan kalau untuk kabupaten kota saya pikir sudah tidak terhitung banyaknya. Yang artinya saya ikut langsung mengantarkan menjadi bidan ya, yang membantu proses kelahiran pemimpin-pemimpin di daerah. Ya satu Irian Jaya Barat saya pikir 2004, 2009, 2014 Golkar memimpin dan saya aktor utama yang ada di situ untuk merekayasa siapa jadi bupati, siapa jadi wakil bupati dan seterusnya. Bagi saya ini satu keberhasilan dan satu kepuasan tersendiri gitu. Walaupun dividen politiknya saya pikir relatif dinikmati. Kan ini kita bukan berdagang, ini kita kerja padamu negeri bagimu negeri ya gitu. Kenapa bisa hijau ke Partai Gerindra? Apakah Anda sudah jenuh dengan kondisi yang ada, dengan situasi perpolitikan yang sekarang, perpolitikan yang saat ini mengatakan ke Papua saya? Apakah Anda merasa takut dan cemas dengan keberadaan Golkar hingga memutuskan Anda untuk pindah ke Partai Gerindra? Ya. Seperti apa nih Pak? Ya biasanya itu ada faktor yang mendorong ya. Ada push and pull ya. Jadi ada faktor yang mendorong dan ada faktor yang menarik. Gitu. Apakah mudah muncul kejenuhan di Partai Golkar sendiri atau? Sedikit ya, sedikit. Dan itu memang rahasia ya, yang tidak bisa diungkap. Sedikit, tapi ada hal yang substansi, ya. Substantif ya. Ada soal-soal yang paling substantif. Secara nasional saya lihat Golkar sudah banyak keluar dari kitohnya gitu. Ya, artinya norma dalam hal ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan organisasi itu begitu bagus sekali ya. Desainnya itu sama dengan kita mendesain negara. Ya. Kaidah-kaidah hukum yang digunakan sebagai pedoman di dalam Golkar itu sama aja dengan ngurus negara. Hanya konsistensi di dalam implementasinya itu tidak lagi. Ya, contoh hal yang kecil ya. Golkar itu tidak menghargai kader ya. Gitu. Ya, kader berani bisa berani berbicara seperti itu. Golkar sama sekali tidak menghargai kader seperti ketika Orde Baru. Gitu. Nah, mungkin karena tantangan zaman. Nah, situasi hari ini berbeda ya dengan waktu lalu. Artinya banyak kader-kader potensial. Contoh ya, secara nasional ya Golkar ditinggal oleh kader-kader terbaik itu oleh karena tidak memberi ruang untuk berekspresi, berbeda pendapat, dan bisa merumuskan pikiran-pikiran terbaik disumbangkan kepada negara. Ya, hari ini contoh, Jenderal Wiranto keluar bikin Hanura, Jenderal Prabowo keluar bikin Gerindra, kemudian Surya Paloh keluar untuk Nasdem. Nah, kemudian Raja Sultan atau Raja Yogyakarta keluar dan seterusnya. Itu yang menunjukkan bahwa ruang berpolitik di Golkar itu pengap, ya sangat pengap, gitu. Padahal mereka kader-kader terbaik. Ya. Nah, jadi sekarang tinggal, itu dalam konteks nasional sampai hari ini. Gitu. Begitu banyak kader-kader Golkar yang harus hijrah ke partai-partai lain karena ruang berekspresi itu sudah tidak ada lagi. Dan hari ini menjadi rahasia umum bahwa itu dia turun sampai ke daerah. Nah, alasan-alasan klasik mungkin karena kondisional tantangan lingkungan atau kondisi kepemimpinan di setiap level ya. Itu membuat orang yang mempunyai kekuatan dalam arti kapital baru dia bertahan di dalam. Karena semua yang ada di dalam itu harus perlu
ya kos tertentu. Itu kondisi sehingga kader itu tidak lagi diberi ruang. Kader biar cerdas seperti apapun, kok tidak punya kapital yang cukup, saya pikir kok akan tetap ada di pinggir. Apakah kalau boleh tahu Pak Ori, Ya. apakah Golkar identik dengan politik praktis dalam arti kata harus didukung dengan materi yang kuat atau seperti apa? Saya pikir itu fenomena umum ya, Iya. fenomena umum di seluruh partai politik di Indonesia ya. Jadi sekarang ini mau bilang partai yang sangat ideologis itu sudah relatif. Politik ya semua ini identik, hampir semua plus minus ya. Hanya bahasanya saja yang diformulasikan agak sedikit halus, beda-beda tipis, cara menyembunyikan pola permainannya itu yang, tapi esensinya sama ya. Esensinya sama. Itu sebabnya tidak mustahil kita lihat misalnya di sini ya, di tanah Papua dalam konteks politik praktis. Mengapa orang asli Papua sangat terbatas ya, boleh dikatakan sangat kurang dan memprihatinkan yang bisa masuk di kursi-kursi DPR, baik kabupaten kota maupun provinsi. Kita teriak sampai mampus juga tidak pernah akan bisa didengar oleh karena sistemnya sudah form. Nah, salah satu persoalannya itu adalah orang mau ikut calon DPR dia harus punya duit gitu. Apalagi maju di kota-kota seperti kota Sorong yang masyarakatnya heterogen. Kalau tidak punya duit bagaimana mungkin meyakinkan orang? Ya, sulit untuk mengatakan tidak boleh bermain uang atau money politics. Ya, sulit gitu. Karena faktanya begitu. Orang sekarang itu tidak bisa memilih seseorang kalau tidak punya duit. Kita berkhotbah menggunakan ayat kitab suci, orang mengangguk-angguk. Nanti pada injury time tetap aja orang memilih siapa yang punya duit. Anda besar di Partai Golkar dan Ya. sekarang sudah memutuskan diri untuk Ya. maju ke Partai Gerindra. Ya. Lalu harapan Anda ke depan, perjuangan Anda di Partai Gerindra, apakah Anda ingin mencolokkan diri kembali dan Anda ingin maju lagi misalkan Partai Gerindra dan cita-cita Anda ke depan? Terima kasih. Sebelum sampai ke sana, barangkali konteks saya di internal di Golkar ya, di Papua Barat Daya ya. Saya aktor utama yang melahirkan Golkar di Renjaya Barat. Saya membentuk ketika masih Renjaya, IJB ya. ya IJB ya. Jadi mandat untuk membentuk saya dan Pak Asis Bau almarhum yang membentuk dalam proses organisasi untuk mendaftar 2004 lalu menjadi peserta pemilu. Nah, sebagian besar ya pemimpin-pemimpin politik di sini tidak lepas dari saya punya olesan gitu ya. Mau Pak Gabriel Aceh, mau Pak John Kamuru, mau Lambert, sebelumnya juga Pak Yumame, ya saya berperan penting untuk mengantarkan mereka menjadi pemimpin di sini ya. Nah, hari ini saya memilih keluar bukan tanpa alasan. Ya, tentu ada alasan. Alasan yang utamanya ada di dalam internal Partai Golkar sendiri di bawah kepemimpinan Pak Lambert Mau dan Bu Selvi Wanman. Ya. Ini kan duit tunggal yang memimpin gitu. Nah, pertama sekali saya lihat bahwa kultur infrastruktur atau atmosfer politik di dalam kepemimpinan yang Pak Lambert ini tidak terdiri di atas sendi-sendi aturan organisasi yang kita hormati gitu. Di dalam banyak hal itu misleading gitu ya. Ya, kita bisa saja rapat berbicara berargumentasi dan kecerdasan yang luar biasa di dalam sebuah rapat pleno, tetapi nanti eksekusi kebijakan itu tetap saja kembali mengikuti keinginan pribadinya Pak Lambert Mau ya, itu seperti itu. Ini sebuah organisasi modern yang memberi ruang dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Dan karena ini demokrasi di internal partai itu termasuk gitu. Nah, jadi mengambil keputusan, dan ini mungkin karena beliau bukan seorang organisatoris ya, latar belakangnya di pemerintahan, mengambil keputusannya itu one man show gitu. Beliau tidak pernah mendengar pendapat dan saran dari orang lain, dan itu sangat berbeda dunianya itu. Situasi ini tidak memberi atmosfer yang menggairahkan untuk orang mulai berkompetisi secara rasional, secara objektif, dan secara sehat. Kalau seperti ini, saya pikir akan sangat sulit untuk melahirkan pemimpin baru yang qualified untuk sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat integritas kata dan perbuatan. Itu yang sangat-sangat nonsen gitu. Kita bersepakat untuk sesuatu konsensus politik,
tapi dengan mudahnya diingkari dan dikhianati. Dan ini sangat berbahaya bagi seorang pemimpin. Kita berbuat komitmen, banyak pemimpin itu menjadi susah, bahkan jatuh dengan cara yang tidak terhormat, lalu dihina oleh sejarah, oleh karena tidak berpegang pada janji-janji politiknya. Apalagi orang, dia menjanjikan sesuatu untuk orang yang berdarah-darah, mempertaruhkan nyawa untuk orang yang bersangkutan. Bisa belajar sejarah politik di seluruh dunia seperti ini, ya. Dan dengan itu saya pikir, ya, saya seorang pribadi, Golkar ini adalah instrumen politik negara, ya. Saya keluar dari Golkar pun Golkar tetap ada, dan itu saya sangat tahu. Dan saya bukan penentu utama, tetapi dengan ada yang saya keluar, saya pikir orang akan bertanya, ada apa? Pak Ori dengan Pak Amir yang tadinya begitu sangat mesra, ya, tiba-tiba langsung kan pecah kongsi. Kalau boleh tahu jabatan Anda di Golkar? Saya wakil ketua strategis, ya, bidang kepartaian, bertanggung jawab untuk bidang organisasi, kaderisasi, ya, politik dan seterusnya. Ya, terakhir itu lalu kemudian kita pisah. Kemudian yang berikut saya pikir untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara, ada banyak pilihan yang disediakan oleh undang-undang, ada banyak partai politik. Hari ini saya ada di Partai Gerindra, saya pikir itu tidak ada soal. Mungkin ada yang bertepik sorak merayakan di dalam sana atau di luar sana, bagi saya itu forget it. Saya tidak bisa mendaftarkan diri ke Partai Gerindra. Saya pikir itu pasti karena mimpi saya dalam politik kini belum saya wujudkan, ya, belum saya wujudkan. Saya sudah 37 tahun di Golkar, ya, 37 tahun di Golkar. Hari ini saya keluar dan saya tidak muluk-muluk, ya. Hari ini saya ingin bahagia melihat organisasi di mana saya ada tumbuh tunas-tunas baru pemimpin bangsa yang baik, punya visi kebangsaan. Dia tidak berpikir picik, tetapi dia ada untuk semua orang, karena realitas hari ini Sabang sampai Merauke masyarakatnya majemuk, ya. Isu-isu politik sektarian itu harus kita kontrol, lalu memberi ruang untuk kualitas yang berbicara. Orang dihargai dalam posisi, dalam jabatan itu karena kualitas, bukan karena apa-apa. Dan itu kerinduan saya sebelum saya meninggalkan medan politik, lalu beristirahat untuk tugas-tugas kemanusiaan yang lain. Ada pemuda-pemuda yang saya ingin untuk bina, persiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik ke depan untuk bagaimana berkontribusi untuk membangun kepentingan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara di sini. Nah, itu saja. Bagi saya, jabatan-jabatan politik di pemerintahan itu suatu keniscayaan, dan itu bonus saya itu. Kalau ada syukur, tidak ada juga tidak soal. Tapi ketika Anda berkiprah pada saat ini dan berpindah beralih ke Partai Gerindra, sambutan dari Partai Gerindra sendiri seperti apa ya Pak Arwi? Mereka sangat respect, ya, dari provinsi dan juga dari pusat. Kami diberikan perlakuan yang terhormat. Partai politik masa depan, partai politik yang dia sensitif terhadap perubahan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar dan prinsip perjuangan bangsa. Ini ada dua nilai penting di dalam politik yang harus kita jaga. Yang satu itu nilai dasar, nilai keutamaan, dan nilai-nilai instrumental. Ya, jadi yang satu itu tidak bisa rubah. Yang satu itu misalnya 4 pilar kebangsaan. Itu sampai negara ini kiamat tidak boleh. Sepanjang Indonesia ada, gitu. Tetapi nilai instrumental itu harus kita upgrade, gitu. Dan itu saya lihat di Golkar tidak ada. Golkar jadi tambun, jadi gemuk. Jadi dia bergeraknya itu tidak taktis. Nah, buktinya hari ini, ya, dia punya survei elektoral secara nasional, dia bertengger 45-45, ya, seperti itu. Kemudian yang berikut, dia tidak gesit di dalam permainan politik dalam rangka kandidasi presiden 2024 yang akan datang. Masa seorang ketua umum Golkar ngoyo ngikut-ngikut kalah permainan dari ketua PAN sama ketua P3, partai yang elektoralnya itu di bawah 5. Golkar loh nomor 2.
2019 itu. Nah ini menunjukkan bahwa tidak cakap menerjemahkan aspirasi masyarakat lalu memainkan itu di dalam peran-peran politik praktis. Nah kalau seperti begini, saya lihat ke depan Golkar juga akan ada turbulensi politik yang berat. Bisa saja jadi ada munas luar biasa. Sebelum itu urusan mereka, tetapi sebagai bagian dari Golkar masa lalu yang sangat prihatin karena itu satu soal yang mendrive saya keluar dari Golkar. Nah gitu. Pembicaraan kami berakhir. Oke. Posisi kapan Anda sudah diterima di kader Gerindra? Iya. Ya ini kartu Ya. anggota saya di Gerindra. Ya. Ya, tanggal berapa? Di sini tidak tertera tanggal. Ya, tahunnya. Ya tapi baru tahun ini. Tahun ini. Iya. Bulannya bulan apa? Ya bulan lalu. Ini sudah keluar. Nah, closing statement dari saya pikir kesadaran kritis dari seluruh kader Golkar ya sangat terawat dengan baik dan sehat. Mereka bisa menilai keberadaan Golkar Papua Partai hari ini. Dan di belakang saya bukan saya sendiri. Ya, saya di Kota Sorong ini pemilih saya dari tahun ke tahun 3 periode itu lebih dari 5.000. 5.000 ya. Mari sama-sama mendukung saya untuk kita berjuang karena visi kita belum tercapai untuk Indonesia Raya, untuk masa depan daerah kita ini jauh lebih baik, kesejahteraan yang merata, ya tanpa kita membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan. Ya mari kita sama-sama pengikut saya dulu di Golkar, keluarga besar yang ada di Sorong Raya di tanah Papua. Kita membangun NKRI, masyarakat asli Papua melalui Partai Gerindra. Ya, terima kasih. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.